Salam, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu menolong hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam hidup ini. Kami mau belajar firman-Mu pada malam hari ini, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan daripada Roh Kudus untuk bisa memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap saudara-saudara, teman-teman kami yang dengar firman ini supaya mereka juga bisa menerapkan. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah firman-Mu ini ya dan amin dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang satu tema yang saya angkat adalah Tuhan memberikan kekuatan baru kepada umat-Nya yang setia. Jadi tentu kalau kita umat yang setia, kalau kita orang yang mengikut Tuhan dengan setia, kekuatan kita pasti akan terus diperbaharui. Setiap orang ada saatnya mengalami kelelahan. Kita harus akui. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita pasti mengalami yang disebut dengan lelah, jenuh. Karena kenapa? Karena kekuatan manusia kita ini sangat terbatas. Dan seringkali kita hampir putus asa. Bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri, lingkungan, bahkan tidak sedikit menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti dan memahami bahwa sebenarnya Tuhan yang kita imani itu mempunyai sebuah kekuatan yang tak terbatas dan bersedia menolong kita dengan memberikan kekuatan yang luar biasa dan baru. Asal kita betul-betul setia dan berharap dan terus menanti-nantikan dengan setia dalam hidup kita. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana umat Tuhan yang setia itu terus akan diperbaharui seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi di atas badai. Nah, saya akan mengambil ayat firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Saya akan baca kepada kita. Dia berkata seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ya, tanda tanya. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang setia, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa, teman-teman, yang harus kita simpan dalam hidup kita menjadi rema yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, saudara umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus memahami satu firman Tuhan yang luar biasa ini, sehingga kekuatan baru terus diperbarui dalam hidup Anda dan saya. Nah, pada saat ini di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31, kita akan belajar 4 kebenaran bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita umatnya yang setia dan terus menanti-nantikannya. Nah, yang pertama di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dia katakan, tidak kau tahu dan tidak kau dengar. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah dan lesu. Karena kalau Tuhannya lelah, lesu, putus asa, itu bukan Tuhan yang sejati. Tapi Tuhan yang kita imani, yang dia katakan Yesaya, dia katakan Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Dia tidak pernah lelah dan lesu untuk memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Dia akan terus menjaga dan menopang, memberi pemahaman kepada umatnya. Yesaya mengingatkan kepada umat Israel pada waktu itu, yaitu dan juga kepada kita hari ini, bahwa orang-orang percaya atau umat Israel, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kekal. Dan Allah itu tidak menjadi lelah dan lesu di dalam setiap pengetahuan dan pengertiannya, dan tak terduga dan tak terbatas, katanya di dalam ayat 28. Jadi jelas Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan pencipta segala isinya, dan Tuhan yang tidak pernah lelah dan lesu untuk menjaga dan memberikan kekuatan kepada mereka. Sering ada satu pertanyaan retoris atau retorika di awal ayat ini dan berkata, tidak kau tahu dan tidak kau dengar. Apa maksudnya? Ada tanda tanya di sana. Pertanyaan ini sesungguhnya menekankan bahwa dia ingin mengatakan inilah kebenaran dasar yang sering dilupakan. Ada kata tidak kau tahu, tidak kau dengar. Bahwa ada sebuah kebenaran dasar yang sering bangsa Israel lupakan. Mungkin hari ini juga kita sering lupakan saat menghadapi kelelahan karena penderitaan masalah yang datang. Tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita kekuatan baru. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami kelelahan dan penderitaan, kita harus ingat bahwa Tuhan Allah kita tidak berubah. Kita harus ingat Dia adalah Tuhan yang kekal. Kita harus ingat Dia adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Dan Dia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu untuk menolong, memberikan kekuatan baru kepada kita, memberkati kita orang-orang percaya yang berserah kepadanya, yang setia menanti-nantikannya. Amin. Amin, saudaraku. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita katakan bahwa Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang yang menanti-nantikannya. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah lelah dan lesu. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan semangat kepada kita yang lelah dan tidak berdaya. Tuhan tahu bahwa kita sering mengalami kelelahan, bahkan tidak sedikit kita mengalami tidak berdaya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 dia berkatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan tahu saat kamu lelah, Dia akan memberikan kamu kekuatan baru. Saat kamu semangatmu sudah mulai kurang, Tuhan akan memberi semangat yang luar biasa dalam hidupmu. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah peneguhan bahwa Tuhan yang kuat senantiasa bersedia memberikan kekuatan dan semangat kepada umatnya yang setia, kepada orang-orang percaya yang tidak berdaya, yang datang kepadanya dan menanti-nantikan Dia setiap saat, dan yang terus berharap kepadanya. Mungkin ada di antara kita hari ini atau saat ini sedang menghadapi kejenuhan, kelelahan, mungkin bahkan putus asa. Saya mau katakan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan memberikan kekuatan baru kepada Anda dan saya. Dia akan memberikan semangat yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita saat kita menanti-nantikannya dengan setia. Jangan ragu, karena firman Tuhan sudah menjanjikan itu. Yang kedua saya katakan tadi, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kepada yang lelah dan tak berdaya. Yang pertama tadi bahwa Tuhan kita tidak pernah lesu, kita harus tahu itu. Dan yang kedua bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita yang lelah dan tidak berdaya. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan bahwa kekuatan manusia, kekuatan kita
terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Makanya dia katakan orang-orang muda yang strong bisa lelah. Orang-orang muda yang kuat bisa lesu. Teruna-teruna, artinya itu teruna-teruna itu prajurit-prajurit bisa jatuh tersandung. Tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dia ingin menyampaikan kepada kita, hey, kekuatan engkau manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Orang-orang muda, teruna-teruna dalam ayat ini digambarkan mengalami kelelahan. Digambarkan mereka jatuh tersandung. Namun yang menjadi kekuatan mereka, firman Tuhan mau mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya bahwa tidak ada seorang manusia pun ya yang mampu mengandalkan kekuatannya. Yesaya ingin mengingatkan mereka bahwa ada kekuatan yang tak terbatas. Kalau terus diandalkan kekuatan manusia, terus dipaksakan, maka dikatakan firman Tuhan, suatu saat akan tersandung. Maka Yesaya mengingatkan, sebelum engkau tersandung, ingat kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Engkau harus meminta kepadanya. Seringkali kita terus masih mengandalkan kekuatan manusia. Kita merasa paling hebat, paling bisa. Tetapi ingat, kekuatan manusia terbatas. Tapi kekuatan Tuhan yang kita imani, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kekal, Dia tidak memiliki batasan kekuatan. Saat kita mengalami keterbatasan, dan jangan sampai kita tersandung, Yesaya mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kepada Anda dan saya kekuatan semangat saat kita lelah dan tak berdaya. Yang ketiga, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa engkau manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Dan yang keempat, Tuhan memberikan janji kepada setiap umatnya, memberikan kekuatan bagi mereka yang setia. Bagi mereka yang setia dan terus menantikannya, kekuatannya tidak akan pernah berhenti. Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kata kuncinya, saat kita terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, maka kekuatan kita selalu diperbaharui. Kita tidak mengalami yang disebut dengan kelelahan. Kita berlari, tetapi menjadi lesu. Kita terus berjalan, tapi tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang dan memberi kekuatan kepada kita. Menanti-nantikan Tuhan artinya percaya, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada sedikit celah untuk tidak bergantung. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Dia mengumpamakan kekuatan baru itu seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara tahu Raja Wali itu terbang bermil-mil. Dia memiliki kekuatan kaki, sayap, juga patokannya. Maka dia disebut sebagai Raja Wali. Dia terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Bahkan dia bisa terbang di atas badai. Dan dia berlari di atas badai tetapi tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Karena kenapa? Karena itu adalah gambaran ya kekuatan Tuhan yang selalu diberikan kepada umatnya yang menanti-nantikannya. Raja Wali saat terbang tidak melawan angin badai, tetapi menikmati badai itu. Tidak memanfaatkan untuk bisa naik lebih tinggi, tetapi badai itu membawa dia lebih tinggi. Itulah yang digunakan oleh Raja Wali. Diberi hikmat karena setiap badai, setiap persoalan yang sedang dialami bukan menjadi sebuah penghalang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan baik secara fisik, kekuatan pikiran, kekuatan hati, dan kekuatan tubuh. Maka dia berkata bahwa mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah.
Jadi yang keempat, saudara akan mendapat kekuatan baru saat saudara menanti-nantikan Tuhan. Jadi kesimpulan kita malam hari ini, 4 kebenaran bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Yang pertama, saat kita memahami bahwa Tuhan kita tidak pernah lelah dan lesu. Yang kedua, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat kepada kita yang lelah dan tidak berdaya. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengingatkan terus kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Dan yang keempat, janjinya yang pasti akan memberikan kekuatan bagi mereka yang menanti-nantikannya dengan setia. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan anugerah-Mu yang luar biasa, yang memberkati, menolong kami, sehingga hari ini kami bisa belajar firman. Beri terus kepada kami kekuatan baru, karena kami rindu menanti-nantikan Engkau. Kami mau belajar dari firman-Mu ini, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah letih dan lesu, bahwa Engkau Allah yang memberi kekuatan kepada kami yang lelah dan tak berdaya, bahwa Allah yang mengingatkan kepada kami bahwa kekuatan kami yang terbatas, bahwa Allah yang memberikan janji yang luar biasa kepada kami yang menanti-nantikan akan diberikan kekuatan super power yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman. Terpuji-pujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.